Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik The Kingdom of God 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Sebenarnya ini topik networking ya. Topik networking itu kita harus mengerti juga topik yang namanya The Kingdom of God. Atau apa? Kerajaan Allah. Kalau kalian tidak mengerti topik The Kingdom of God, kerajaan Allah, yang nanti kalian akan buat adalah kerajaan sendiri. Yaitu apa? Yang orang yang lagi berusaha untuk mencari uang akan mengumpulkan buat diri sendiri. Orang yang punya talenta, keahlian, dia akan buat diri sendiri. Karena kenapa kita nggak ngerti yang namanya the kingdom of God? Perlu sekali yang the kingdom of God ini. Karena kalau kalian nggak ngerti namanya the kingdom of God, kalian, saya sudah bukan networking segala macam, tapi buat apa kok? Saya cuma mau cukup ngambil cuma nasi sepiring, baju satu, punya tempat tinggal cukup. Firman Tuhan juga katakan kan, kamu punya makanan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah sudah. Kalau kalian nggak ngerti namanya the kingdom of God, kalian akan bermasalah sekali dalam membuat kalian membuat networking. Jadi di dalam networking juga kita ada perlu yang namanya memikirkan orang lain ya. Jadi pada waktu kita membangun networking, apa yang bisa kita bantu ke orang lain? Pada waktu kita bisa membantu orang lain, kita punya waktu berkenalan dengan orang lain semakin murni motivasi kita. Dan saya yakin pada waktu kita semakin murni motivasi kepada orang lain, semakin kita membuka jalan kepada orang-orang. Karena termasuk dari lingkaran ini, Kingdom of God. Karena lingkaran ini kalau kita nggak ngerti dia punya tujuan dari lingkaran tersebut, nanti kita akan terpayah-payah. Karena jujur lingkaran ini ujung-ujungnya, ujungnya selalu ngomong soal uang kan. Uang itu bukan hanya dalam bentuk uang. Kita mengejar uang dalam bentuk orang-orang, networking. Nah, kalau kita nggak ngerti dia punya nanti networking ini buat apa, nanti kita akan abuse, menyalahgunakan networking ini. Dan saya kasih tahu tentang yang namanya the Kingdom of God. Atau kalau Indonesianya kerajaan Allah. Seperti apa sih kerajaan Allah ini? Seperti apa hubungannya dengan networking? Besar sekali, saya katakan besar sekali. Kalau kalian nggak ngerti the kingdom of God, kerajaan Allah ini, kalian akan mentok. Kalian akan bingung, ini buat apa networking segala macam? Mencari uang? Mencari apa? Karena firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di atasnya adalah ngomong soal yang namanya saya perlu ini, saya perlu itu, saya perlu uang, segala macam. Tapi Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tadi dikatakan uang dalam bentuk network, nanti berhubungan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kalian nggak, saya dulu berpikir kerajaan Allah dan kebenarannya adalah saya baca Alkitab. Memang benar salah satunya, tapi belum lengkap. The Kingdom of God, kerajaan Allah, itu adalah sebuah lokasi. Loh, maksudnya apa kok? Sebuah lokasi. Dikatakan kerajaan, kalau tidak ada lokasinya, itu bukan kerajaan, benar ya? Kalau dikatakan, siapa di sini pernah tahu ada namanya kerajaan Inggris? Kalian percaya nggak? Kerajaan Inggris itu bukan dalam bentuk virtual. Ya, virtual juga. Tapi kerajaan Inggris adalah nyata. Ada di Eropa. Disebut kerajaan. Nah, kerajaan itu berbeda dengan yang namanya demokrasi. Kalau kerajaan itu berhubungan dengan yang namanya raja. Kalau demokrasi berhubungan dengan namanya presiden. Dua hal ini berbeda sekali. Kalau kalian nggak ngerti bahwa Allah kita itu berbentuk presiden, kita akan kurang ajar. Kenapa sih bilang kurang ajar? Allah kita bisa kita ganti. Setiap 5 tahun, ganti. Dengan namanya pemilu. Kalau seorang raja, bisa diganti nggak?
nggak bisa diganti. Kalau kalian masuk ke kerajaan Inggris katakan ini Queen Elizabeth nggak bener nih, kita langsung berdemo di depannya, turunkan Elizabeth, turunkan, bisa nggak? Tidak bisa. Sistem kerajaan, sistem adalah raja. Kalau presiden, sistemnya pemilu. Dua hal ini kalau kalian nggak ngerti mencampur adukan, nanti kalian akan nggak mengerti. Nah, Allah itulah raja. Di awal dikatakan adalah Allah itu raja. Ada ketemu ada hakim. Nah, saya ngomong the kingdom of God, kerajaan Allah. Sekali lagi kerajaan Allah itu ada lokasinya. Kalau kita, nggak ada lokasinya kok. Saya nggak pernah kerajaan Allah ada lokasi. Kerajaan Allah itu dimulai di mana? Surga. Kerajaan Allah dimulai dari surga. Nah, setiap kerajaan, kalau kalian mau tahu juga, kerajaan itu, setiap orang raja, itu nggak ada yang namanya, misalnya saya jadi orang raja, misalnya ya, amin nggak? Amin lah ya, seorang raja ya. Saya punya wilayah di Muara Karang, penduduknya misalnya 1.000 orang. Ya 1.000 lah, wilayah sekitar Muara Karang. Tidak ada seorang raja yang mengatakan, saya sudah puas, luas Muara Karang aja. Gak ada seorang raja pun yang mengatakan, sudah cukup, jangan diperlebar. Saya cuma mau Muara Karang aja. Enggak. Seorang raja di kepala dia yang namanya expansion. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah pelebaran. Memperluas, pelebaran. Memperluas. Setiap seorang raja di pikiran dia selalu memperluas. Makanya raja-raja, mana saya dengar Alexander Agung the Great yang orang Romawi, dalam waktu 12 tahun dia memperbesar semua wilayah sampai dia udah nggak tahu lagi wilayah di mana lagi. Sama juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah dimulai di mana? Di surga. Allah bertahta di kerajaan surga. Dapat dari mana kok? Dari firman Tuhan. Yang dikatakan Allah itu bertahta di surga sebagai raja. Dan untuk selama-lamanya. Tetapi Allah itu pun dia mau memperluas kerajaan dia. Yang kerajaan di surga yang tidak kelihatan, dia mau memperluas di kerajaan yang kelihatan. Jadi Tuhan di kerajaan Allah di surga, dia ingin memperbesar lokasi dia ke wilayah yang nyata. Makanya Adam diciptakan. Kenapa diciptakan? Tuhan katakan kuasailah dunia ini. Buat apa? Dulu saya pikir buat Adam. Benar ya? Semua dunia diciptakan buat Adam. No. Dikatakan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Pertama Tuhan. Setelah perjanjian baru kelihatan baru Tuhan Yesus. Pertama untuk Allah. Salah kalau dunia ini untuk kita. Salah. Kenapa salah? Akhirnya kalian gak ngerti pada waktu kalian diciptakan oleh Tuhan supaya sukses, supaya berhasil untuk saya. Supaya saya ini menjadi orang yang berhasil. Kalau orang dunia katakan, aku melahirkan engkau supaya engkau menjadi anak yang berbakti dan bernegara. Benar ya? Berbakti kepada nusa dan bangsa. Enggak. Dikatakan pada waktu Adam diciptakan, untuk siapa? Untuk Allah. Yaitu memperbesar kerajaan Allah. The kingdom of God. Kenapa saya ngomong seperti itu? Tuhan Yesus disebut Adam yang kedua. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang digemakan? Dia bukan ngomong dia bukan ngomong bertobatlah, Allah itu baik. Kalian bertobatlah semua, Allah itu baik. Dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes pun dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia nggak ngomongin soal doktrin-doktrin yang lain selain kerajaan Allah. Bukan doktrin sekarang kalian ini brengsek semua, yuk kalian berbuat baik. Enggak, dikatakan doktrin tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Sampai Tuhan Yesus meninggal pun di kayu salib, menanggung dosa-dosa semua kita, bukan karena Tuhan Yesus mengasihi kita saja. Itu impactnya. Tapi tujuan utamanya apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Dan dikatakan, suruh ke dunia, kabarkan Injil. Gunanya apa? Untuk kerajaan Allah. Nah, visi ini kita udah gak pernah dengar lagi. Pada waktu kalian berhasil,
Pada waktu kalian diberkati, waktu kalian disembuhkan, segala macam, karena Allah mengasihi saya. Stop. Itu ada impact-nya, benar. Tapi Tuhan membuat kalian diberkati. Tuhan memperlengkapi kalian untuk kerajaan Allah. Kerajaan seperti apa? Kalau kita nggak ngerti kerajaan Allah seperti apa, oh ya udah kerajaan Allah, kerajaan Allah. Sekali lagi, waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berpikir, saya harus melebarkan kerajaan ini ke dunia yang nyata. Diciptakanlah dunia. Yaitu dunia yang berkuasa, sebenarnya Adam berkuasa adalah untuk menjadi yang dikatakan ambasador. Apa ambasador? Duta besar. Siapa yang di sini kalau ada yang punya duta besar? Indonesia, dia punya duta besar di Amerika ya. Dia kirim ke Amerika. Duta besar mengatakan, ini negara gua sekarang. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Apa yang terjadi? Di-cut ya semua ya. Semua duit segala macam di-cut. Karena kenapa kamu ngaku-ngaku ini menjadi negara kamu sendiri. Setiap duta besar hanya merepresentasikan apa? Kerajaannya atau negaranya. Sama juga kita waktu kita di dunia ini, Adam di dunia ini sebagai apa? Duta besar. Kerajaan kita yang dikatakan citizenship, dikatakan citizenship, dia punya warga negara kita, warga negara surga. Dan kita ke dunia sebagai apa? Duta besar. Sorry ya, sebenarnya kalau kita dikirim yang duta besar, sebenarnya mungkin kalau zaman dulu itu tidak ada namanya duta besar. Kalau konotasi duta besar adalah perwakilan satu negara di tempat tersebut dan dia nggak punya kuasa untuk menguasai. Kalau saya mengirim duta besar, misalnya saya raja di Indonesia, saya ngirim duta besar ke Amerika, itu duta besar tidak mempunyai misi untuk menguasai. Ya dong. Zaman sekarang ya. Jadi kalau dikatakan kita mengirim orang kita menguasai, nanti yang ada adalah perang. Nggak boleh. Nggak boleh untuk menguasai. Di dalam konsepnya, firman Tuhan bukan begitu. Di dalam konsep semua pada kita, waktu kita menjadi duta besar di dunia ini, kita harus menguasai. Karena kenapa? Melebarkan kerajaan Allah. Pada waktu kita menerima mandat seperti itu, tujuan kita adalah untuk kerajaan Allah memperbesar kerajaan Dia, bukan kerajaan kita. Nah, kenapa kalau kita nggak mengerti hatinya Tuhan, mau apa kita di dunia? Oh, Tuhan mau kita disembuhkan. Tuhan mau kita hidup sukses. Tuhan mau kita punya keluarga yang harmonis. Tuhan mau kita punya pekerjaan yang baik. Kalau kita nggak mengerti the kingdom of God, apa yang terjadi? Kita akan burn out. Kenapa kita burn out? Kita udah nggak tahu. Setelah kalian punya pekerjaan yang baik, setelah kalian punya suami yang baik, kalian sudah punya istri yang baik, kalian sudah punya anak baik, mau ngapain? Burn out di hati ini. Nggak ngerti apapun yang dikerjakan. Karena kenapa? Di dalam pikiran Tuhan, pada waktu Tuhan memberkati kalian, bukan untuk kalian. Pada waktu Adam diciptakan, dunia ini, kita diajarkan ya, dunia diciptakan untuk Adam. Kan? Dunia ini diciptakan supaya Adam mewakili Tuhan di dunia ini, melebarkan kerajaan Dia. Dan saya kasih tahu, kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diambil oleh manusia. Dulu saya pikir adalah Tuhan mau memberikan kemuliaan Dia di dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Menjadi raja-raja segala macam. Misalnya ada seseorang yang jago, mungkin pemusik, jago musik, wow. Kamu jago musik, Tuhan berikan talenta kepada kamu, dibuat kamu akan meniti karir menjadi musik, segala menjadi besar, nama kalian menjadi besar di dunia. Enggak, bukan itu kalian diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kerajaan Allah. Misinya kerajaan Allah adalah memperbesar wilayah. Pada waktu kalian gak mengerti seperti ini, kalian akan stop. Pada waktu kalian sudah punya sesuatu, kalian akan puas diri. Sudah cukup Tuhan. Saya sudah punya gaji segini, sudah cukup makan, cukup tempat tinggal, cukup pakaian, sudah cukup. Tuhan jangan berkati saya. Karena kita memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kalian sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Allah, kehendak Bapa. Yaitu apa? Dulu saya pikir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Salah satunya memang di sana. Tapi itu bukan goalnya Tuhan Yesus. Goalnya Tuhan Yesus mengembalikan lagi
mandatnya Allah kepada Adam. Yaitu apa? Memperbesar kerajaan Allah. Makanya dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saat itu fokus Tuhan Yesus bukan untuk menyelamatkan semua manusia, untuk mengampuni dosa-dosanya. Bukan. Waktu Tuhan Yesus mengampuni semua dosa, itu cuma impact tujuan akhirnya yaitu apa? The kingdom of God. Pada waktu kita nggak ngerti the kingdom of God ini buat apa, oh Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya, thank you Tuhan. Ada yang mau tahu nggak? Kalau orang sudah diselamatkan, biasanya pada waktu mengalami masalah dunia, di pikiran dia apa? Tuhan biar gue mati, biar gue naik ke surga aja, gue udah nggak mau di dunia lagi. Apakah saya doang saya berpikir seperti itu? Pada waktu kalian sudah terima Tuhan Yesus, dan kalian punya masalah besar, di pikiran kalian apa? Tuhan, kalau Tuhan nggak tolongin saya, udahlah saya mati aja ke surga, di surga lebih enak. Sekarang saya kasih tahu, kalian berdoa untuk meninggalkan dunia ini, untuk naik ke surga. Kira-kira Tuhan setuju atau tidak? Kalau dikata, setuju dong ya, karena dikatakan Tuhan demen sekali anak-anaknya datang ke surga ya. Saya kata di kitab Yohanes, Tuhan katakan, kalau kalian ingin berdoa kepada Tuhan, Tuhan cepet-cepet saya rapture, kenapa? Saya sudah empet di dunia ini, sudah saya capek orang-orang seperti begini. Tuhan katakan, kamu ingin berdoa, ingin naik ke surga ya, cepet-cepet. Tapi Yesus juga berdoa kepada Allah, seperti begini. Tuhan, Bapa, jangan angkat mereka ke surga. Kita buka di atas, Yohanes 17 ayat 15. Untuk orang-orang ingin cepat naik ke surga ya. Tuhan cepat saya naik ke surga. Tuhan katakan bahwa di ayat 17-nya, ayat 15-nya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya kalau saya mau katakan, aku meminta supaya engkau menetapkan mereka di dunia. Kalau saya mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka di dunia. Kalau saya katakan, aku meminta supaya engkau menaruh mereka di dunia. Jadi kalau kalian ingin meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong percepat saya naik ke surga. Siapa yang akan Allah Bapa dengarkan? Doa kalian apa doa Yesus? Makanya pada waktu kalian punya masalah, cepat-cepat ingin ke surga, enggak terjadi ya. Kok kenapa saya waktu susah, umur saya makin panjang terus-menerus ya? Kayak Tuhan, ini kejadian. Pada waktu kalian meminta kalian ke surga, Tuhan juga berdoa. Tuhan, Bapa, taruh mereka di dunia. Dan dikatakan, supaya engkau melindungi mereka juga. Supaya makin lama di surga, supaya mereka makin lama di dunia. Kenapa? The kingdom of God. Waktu kalian di dunia, kalian melakukan yang namanya pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? The kingdom of God. Keinginan Bapa. Waktu kalian sudah dipulihkan, kalian sudah diberkati, kalian sudah diberikan segala sesuatu, bukan untuk diri kalian saja. The kingdom of God. Pada waktu kalian mengerti the kingdom of God, memperbesar kerajaan Allah, di situ hati kalian tidak akan kosong. Makanya waktu Tuhan katakan kepada saya dulu, kalau pekerjaan saya belum beres, saya nggak mau balik ke surga. Saya harus bereskan dulu pekerjaan di sini. Kenapa? Karena Tuhan mengutus kalian ke dunia ini untuk bukan menjadi duta besar saja. Kalian harus menguasai semua. Yang pelajar, kalian kuasain tempat kalian belajar. Ibu rumah tangga, kalian kuasai rumah tangga dengan baik. Para suami, dikatakan kuasailah tempat pekerjaan kalian. Kenapa? Waktu kalian hidup berhasil, pada waktu kalau orang-orang memuliakan engkau, nama Tuhan dimuliakan. Banyak sekali kalau saya kasih contoh ya, ini saya ngomong sekarang realnya ya. Gereja-gereja itu nggak mau yang namanya masuk ke dalam pemerintahan. Terutama di Amerika ya. Gereja-gereja Amerika nggak mau. Kadang-kadang begini. Urusan pemerintah, itu urusan pemerintah. Gereja, jangan disangkut pautkan. Makanya gereja tidak pernah mau masuk ke dalam politik. Apa yang terjadi? Orang-orang dari LGBT, berarti banyak LGBT itu masuk di politik semua. Apa yang terjadi? Pada waktu pemerintah melegalkan satu hukum bahwa perkawinan sejenis itu diperbolehkan, baru gereja teriak-teriak. Kenapa? Sudah telat. Kalian nggak mau menguasai pemerintahan yang dia punya pemerintahan itu menjadi tulang punggung suatu negara, baru kalian teriak semua sekarang. Baru berkumpul semuanya. Sekarang saya kasih tahu juga,
Gereja-gereja nggak mau masuk ke dalam televisi. Kenapa? Televisi adalah tempat yang sesat. Apa yang terjadi? Orang-orang dunia, orang-orang yang tadi dikatakan yang mengerti soal LGBT segala macam, memasukkan ideologi-ideologi dalam televisi. Apa yang terjadi? Dunia dikuasai oleh televisi. Sekarang sampai saya tanya, berapa banyak orang Kristen bikin film di bioskop? Hampir nol. Cuma Mel Gibson terakhir dia bikin yang namanya The Passion of Christ. Hampir nol. Sedangkan dia punya media film yang nonton siapa? Hampir semua orang. Apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan nggak mau menguasai di sana. Anak-anak Tuhan cuma mau, saya cuma mau rohani saja. Tuhan datang untuk memperbesar kerajaan Dia, bagaimana caranya. Kalau kalian tidak mengambil semua ini, dan kalian tidak menguasai semua ini, pada waktu dikuasai oleh si jahat, waktu dikuasai oleh lawan, kalian jangan menangis. Kenapa saya bilang jangan menangis? Mereka mau menguasai. Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan Adam dan Hawa untuk menguasai semua, memperbesar kerajaan Allah. Di mana saja, di tempat sekolah, di tempat pekerjaan, semua Tuhan katakan kuasailah semua untuk memperbesar kerajaan Allah. Pada waktu kalian memikirkan kerajaan Allah, kalian tidak akan selfish. Apa itu selfish? Kalian tidak akan egois. Kalian tidak akan egois. Kenapa? Duit tidak akan dibawa mati. Orang sering ngomong seperti gitu kan. Duit tidak bisa dibawa ke dunia orang mati lah. Kalau mati nggak bawa duit lah, kasarnya seperti itu. Nah, kenapa kita mau berbuat seperti itu? The kingdom of God. Kalau kalian nggak ngerti the kingdom of God, ya the kingdom of God, kerajaan Allah, buat apa kerajaan Allah? The mind, pikiran Allah tentang kerajaan Allah, yang the best yang kalian bisa lihat, Yesus. Yesus selama ministry dia bukannya mengobar-ngobarkan soal kesembuhan. Bukan mengobar-ngobarkan satu lagi tentang yang namanya kebaikan Tuhan atau kasih Allah. Enggak. Ada dia mengobarkan dari kasih Allah, tetapi itu bukan utama. Yang utama adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kita memiliki hati seorang Bapa. Kita memikirkan orang lain semua untuk kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Pada waktu kita berpikir seperti itu, Tuhan mensupply. Siapa di sini yang jadi duta besar di luar negeri? Akhirnya nggak ada tempatnya, tinggal di kolong jembatan. Ada nggak duta besar Indonesia di luar negeri tinggal di kolong jembatan? Nggak ada ya. Kalau tinggal di kolong jembatan, saya kasih tahu. Kalau kalian duta besar Indonesia tinggal di kolong jembatan, yang malu siapa? Raja ya Indonesia. Enggak, yang malu duta besarnya. Yang malu duta besarnya. Kenapa? Karena di kolong jembatan. Sekali lagi yang malu Raja Indonesia. Kalau kalian tidak dicukupkan oleh Allah, kalian menjadi duta besar Allah. Pada waktu kalian maka dikatakan seorang prajurit tidak akan memusingkan kehidupannya. Kenapa? Karena dia memikirkan kerajaan. Saya waktu bertanya sama Tuhan, kenapa Alexander the Great bisa 12 tahun menguasai seluruh dunia? Karena dia bisa mendelegasikan jenderal pergi ke sana, jenderal pergi ke sana, jenderal pergi ke sana. Pada waktu jenderal pergi berperang, atas nama jenderal tersebut? Tidak. Atas nama Kaisar Alexander Agung. Maka dalam 12 tahun dia bisa. Dia nggak setiap kali ke daerah. Saya bingung waktu itu. Apa mungkin ya dia berperang terus-menerus selama 12 tahun? Begitu. Tuhan katakan no. Dia kirim jenderal-jenderal semua. Dan atas nama siapa? Atas nama Alexander Agung. Disuplai dia punya tentaranya, disuplai dia punya makanannya, disuplai semua latihannya untuk menguasai daerah. Sama juga kita. Tuhan memberikan kepada kita baju zirah, ketopong keselamatan, sepatu, ikat pinggang, pedang. Saya dulu pikir buat saya sukses, buat saya bisa keren punya pedang. Tidak. Kalian disuplai itu semua buat kerajaan Allah. Untuk gimana? Untuk ada hasilnya. Setelah kalian pergi berperang, balik. Kalau kalian kalah pun akan ditanya, kenapa kalian kalah? Masalahnya di mana? Bukan kalian pulang, ya sudahlah, terima nasib. Dicari tahu untuk bisa berhasil kemudian hari. Tujuan siapa? Buat kerajaan Allah.
Kalau kalian kalah, kalau kalian jatuh, yang malu siapa? Rajanya. Bukan kalian. Waktu kalian sulit, waktu kalian gak punya makanan, kalian jangan nangis. Jangan berdoa, Tuhan kirimkan saya makanan, Tuhan segala macam. Kalau seorang duta besar Indonesia yang saya kirim ke Amerika, setiap hari dia nangis. Aduh, gak ada makanan, gimana segala macam. Saya kan ngomong, saya balik aja ke Indonesia ya. Karena kenapa? Ini kayaknya brengsek punya ini Indonesia. Ngirim keduta besar ke Amerika tapi saya nggak disuplai segala macam. Something wrong nih sama negara ini. Kalau kalian orang dunia menganggap seperti begitu, apalagi Allah kita. Waktu Tuhan kita menyuruh kita menguasai tempat sesuatu dan kita sampai bermasalah. Maka Tuhan katakan, saya benar-benar percaya sekali. Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah mengirim kamu ke sana, Tuhan akan membuat kamu sampai dan balik lagi. Itu yang saya percaya dari dulu. Makanya waktu saya kerjakan di sini, saya percaya kalau Tuhan sudah suruh saya ke sana, saya akan sampai dan saya akan kembali. Karena kenapa? Kalau saya nggak sampai dan nggak kembali, yang malu siapa? Tuhan, bukan saya. Kenapa? Dia yang suruh kok. Saya cuma jalankan. Apa yang terjadi? Confidence. Makanya pada waktu COVID, saya nggak terlalu takut dan Tuhan, karena saya katakan, saya mesti menyelesaikan ini, ada satu pekerjaan. Saya akan sampai dan saya akan kembali. Karena kenapa? Dia yang jaga. Benar-benar Tuhan yang jaga. Karena kenapa? The kingdom of God. Kalau sampai saya jatuh, kalau sampai saya kalah, yang malu Tuhan, bukan saya. Kenapa saya bilang dikatakan the kingdom of God itu penting sekali. Pada waktu itu kalian membuka networking. Pada waktu kalian berkenalan dengan orang-orang, dia katakan, aduh sulit sekali kok. Orang-orang begini, orang-orang begitu segala macam. Tuhan katakan, no, nggak ada yang sulit. Kenapa saya bilang nggak ada? Kalau memang ini kita di sini gagal, go to the next one. Masih banyak orang-orang. Jangan kita targeted. Kalau kita nggak bisa menguasai tempat sini, pergi ke tempat lain. Masih banyak sekali yang akan kita kuasain. Karena kenapa? Kerajaan Allah. Kita memperbesar kerajaan Allah. Bukan memperbesar kerajaan kita sendiri. Kalau kita memperbesar kerajaan sendiri, waktu kita ditolak, sakit hati kita ya, sakit hati kita, cari tolak segala macam. Tapi kalau kita memperbesar kerajaan Allah, kalau sampai ditolak, yang tolak siapa? Kerajaan Allah, bukan kita. Pada waktu kita kekurangan uang, saya mendengar kesaksian banyak sekali dari orang-orang ya, yang luar biasa dari Tuhan. Saya ambil contohnya deh, Ando Omek selama beberapa tahun, mungkin puluhan, sudah cukup lama sekali. Pada waktu dia punya masalah finansial segala macam, dia sudah nggak pernah berdoa lagi kepada Tuhan. Yang kebanyakan orang katakan, Tuhan tolongin saya punya masalah finansial segala macam, dia udah nggak pernah berdoa lagi. Jadi seorang hamba Tuhan pada waktu dia punya masalah finansial, pada waktu masalah dalam hidup mereka udah nggak berdoa lagi. Kenapa mereka sudah nggak berdoa lagi? Karena mereka sudah percaya kalau Tuhan sudah kirim, kalau Tuhan sudah ngomong sesuatu, dia akan genapin. Dan dia akan selesaikan. Yang jadi masalah sekarang, kita ini membawa nama kita atau membawa nama Tuhan. Kalau kita memang disuruh sama Tuhan membawa nama Tuhan, kita ingin memperbesar kerajaan Allah, jangan takut, Tuhan akan backup. Kalau saya ngomongin soal kerajaan Allah, the kingdom of God, jangan kita pikirnya, oh kita mesti penginjilan ke sana kemari. Itu salah satu dari 1 juta kasus. Kenapa saya bilang salah satu? The kingdom of God, pada waktu kita ingin memperbesar kerajaan Allah, itu seperti kerajaan Allah adalah seperti ragi yang ditaruh di dalam adonan. Firman Tuhan, kita buka coba ayatnya. The kingdom of God benar-benar luar biasa. Kerajaan Allah adalah seperti ragi yang ditabur ke dalam adonan. Dikatakan Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ini maksudnya apa sih? Kita sering dengar ya. Kerajaan Allah adalah seperti ragi. Saya dulu dengar ayat ini nggak ngerti. Oh ya, ragi kenapa emangnya? Ternyata kerajaan Allah, ragi itu kecil. Sekarang saya kasih tahu, ragi dengan adonan
Saya pernah masak, siapa sih yang pernah masak bakpao? Bakpao pakai ragi ya, bener ya? Gak ada yang tahu ya, bakpao pakai ragi. Kalau nggak pakai ragi, bakpao dia nggak bisa mekar. Bakpao itu pertama cuma segini, setelah ditim dia mekar. Nanti bisa beli tuh, ada ragi bakpaonya tersebut. Dan satu saset kecil, itu biasanya buat 1 kilo yang gede. Jadi raginya itu nggak 1 ragi yang gede, adonan yang gede, dicampur. Itu meleduk kali itu ya. Raginya sedikit. Kalau saya perbandingannya, kalau raginya segede gini, adonannya segede gini. Apakah si raginya pada waktu dia mau dimasukkan ke adonan, terlalu gede adonannya, mana bisa saya mampu untuk bisa menghancurkan adonan tersebut. Raginya ngomong apa? Dia bilang kecil, gak ada masalah. Dia akan hantam itu adonan. Pada waktu ragi itu masuk ke adonan, perlu gak kita berdoa? Tuhan, biarlah ragi tersebut bisa mencampur kepada adonan. Berdoa gak kalian ibu-ibu bikin gitu? Enggak ya, kenapa? Sudah pasti ragi itu akan mencampur semuanya. Dan seluruh adonan tersebut akan beragi semuanya. Kalian berdoa atau enggak berdoa pasti beragi itu. Dia berkatakan kerajaan Allah adalah seperti ragi. Kerajaan Allah pada waktu kalian lakukan tidak perlu yang namanya keraguan. Pasti berjalan, pasti ada satu boldness di situ. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah seperti ragi. Ragi kerjanya meleduk-meleduk kan itu. Kalau ada bakpao dikasih ragi, kayak popcorn, tung, tung. Ada bunyi enggak? Tidak ada bunyi. Dia undercover, diam-diam, semuanya menjadi ragi. Kerajaan Allah adalah seperti ragi tersebut. Kalian pada waktu ingin memperbesar kerajaan Allah, gak perlu teriak-teriak, gak perlu yang megah-megah. Kalian lakukan hal kecil. Kalian lakukan hal kecil. Kalian lakukan hal kecil. Sebagai contoh, kemarin saya ada dengar ada kesaksian di Andowomek. Dia melihat ada problem di kota dia, problem tentang sampah. Yang gak ada yang ngurusin soal sampah. Apa yang terjadi Tuhan taruh dalam hati dia? Saya mau ngurusin soal sampah ini. Orang lain gak ada yang mau lakukan, dia mau lakukan. Apa yang terjadi? Dia pungutin sampah, dia bereskan semua sampah. Dia punya hati untuk sampah tersebut. Dilihat orang gak di tuang sampah? Gak dilihat. Tapi dia punya hati. Apa yang terjadi? Dia terkenal sekali di kota dia yang ngurusin sampah. Kalau ada punya ngomong sampah, dia ambil. Ada satu kesaksian juga kemarin saya lihat di YouTube, bagus sekali. Di negara India, Mumbai, itu penduduknya banyak sekali. Banyak sekali, karena 1,2 miliar. Di Cina banyak, di Mumbai itu lebih parah, karena nggak teratur. Ada seseorang, dia punya kehidupan dia itu suka nolongin orang. Benar-benar nggak tahu nolongin orang. Dan dia nggak tahan sekali kalau ngelihat ada orang yang meninggal. Ternyata di India banyak sekali orang yang bunuh diri dan terjun ke sungai. Jadi tiba-tiba ada mayat di sungai, dan orang nggak mau untuk ngambil. Artinya kalau kita ngelihat mayat di sungai ya, siapa lihat sini kalau ada mayat di sungai, aduh saya mesti tolongin ya, mesti turunin. Mayat itu udah bau loh. Tubuh, maksudnya tubuh ya, tubuh binatang sama manusia itu kalau busuk, tubuh manusia jauh lebih bau dibandingkan binatang. Saya nggak tahu kenapa. Tubuh manusia, mungkin saya nggak ngerti lah kenapa, mungkin ya karena sugesti bagaimana. Dia waktu dia ngelihat ada yang meninggal ngambang, ada polisi di sana, dia katakan, enggak, polisi pun enggak mau ngambil mayat, tungguin aja, tungguin aja, telepon, ada departemen mana yang akan datang, ditungguin, semua pada enggak ada yang mau ngambil mayat tersebut. Ada satu orang ini namanya, kalian bisa cek di YouTube, orang India tersebut, dia katakan ke polisi itu, Pak, enggak ada yang nolongin mayat itu. Bisa nggak saya yang ambil mayat itu, saya akan bungkus kain segala macam. Saya lihat kasihan mayat tersebut, nggak ada yang ngurus. Semuanya nggak ada yang mau ngurusin. Polisi katakan, kamu nggak takut? Itu nanti kena virus segala macam, nanti kamu kena penyakit segala macam. Nggak apa-apa, saya mau. Semua pada nonton. Sorry kata, kalau saya lihat ada mayat di sungai atau gimana, ada mayat, saya pun pasti nonton.
Saya nggak mungkin terjun, saya ambil ayat tersebut ya. Saya pun pasti nonton. Orang tersebut punya hati. Akhirnya dikatakan, Pak Polisi, saya bisa nggak tolong? Pak Polisi nggak, jangan sekarang. Nggak, saya mau tolong. Gitu. Apa yang terjadi? Udah, kamu tolong. Dia cebur ke sana, dia ambil mayatnya, dia yang bungkus pakai segala macam, pakai plastik segala macam, nunggu orang datang, akhirnya dimasukin ke ambulan. Dia apa yang terjadi? Dia terkenal sekali setelah itu kalau misal polisi ketemu mayat, dia telepon dia, bang, di mana? Saya ketemu mayat, kamu datang dong, tolong beresin. Apa yang terjadi? Satu kota tahu dia. Setiap kali ada mayat, dia telepon dia, dan dia datang. Walaupun dia jadi supir truk ya. Ditinggalkan pekerjaan dia ngurusin mayat tersebut. Nggak digaji, tapi dia terkenal di sana. Dia punya kerelaan untuk nolong orang lain. Hal kecil. Apa yang terjadi? Semua orang tahu dia. Pada waktu semua orang tahu dia, waktu kita ngomong sesuatu tentang Tuhan, gampang sekali. Orang akan menerima. Karena orang akan melihat kita punya background. Ada satu hari, saya akan ada kesaksian juga. Dia katakan gini, karena mungkin manusia, saya nggak ngerti. Pada waktu kita mempunyai hati kepada sesuatu, sepertinya itu kayak, semua itu kayak ada magnet, datang ke tempat dia. Dalam hidup dia nggak ngerti kemana-mana ketemu orang mati terus. Ada orang mati kelindes mobil, segala macam. Satu hari dia lagi jalan, ada orang tabrakan, ditabrak kepalanya pecah. Waktu dia punya kepalanya pecah, semua nontonin. Gak berani. Dan dia bingung, Pak, kerjaan cuma 10 menit. Bungkus pakai kain, angkat, bawa ke rumah sakit, beres. Ini saya ngelihat pada waktu itu 2 jam didemin aja. Dan dia punya hati. Akhirnya dia bungkus semuanya, dia bawa ke rumah sakit. Rumah sakit bisa ini segala macam ya. Artinya pada waktu kalian punya hati kepada sesuatu, itu kayak magnet. Semua akan masuk kepada kalian. Pada waktu hati kalian benar, pada waktu kalian ingin menolong orang-orang dan memang tujuan hati kalian benar, itu kayak magnet datang semua. Kenapa saya bilang seperti ini? Kerajaan Allah itu simpel sekali. Pada waktu kalian fokus dan mengerti kerajaan Allah, seperti jalan itu kayak diluruskan semua. Semua kayak Tuhan katakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kita akan ditaruh yang namanya on the right place, on the right time. Kayak tadi yang dia punya mayat. Ketemu mayat lagi. Kalau orang-orang katakan, aduh saya nggak mau. Siapa di sini yang nggak takut ketemu mayat? Saya takut. Karena saya nggak biasa. Tapi dia waktu ketemu mayat, biasa aja. Malah dia kasihan dengan mayat tersebut, nggak ada yang ngurusin. Ada yang kelindes mobil, palanya pecah, ada yang ketemu di sungai. Selama hidup dia baru beberapa tahun, dia sudah ketemu 66 mayat. Banyak loh 66 mayat, saya seumur hidupnya baru ketemu cuman papa saya sama kungkung saya berdua. Kalau yang lain meninggal saya nggak terlihat lah ya. Sorry, ya yang secara di tangan saya, yang lain saya pergi ke makaman. Tapi dia lihat di tengah jalan. Saya nggak pernah lihat di tengah jalan ada mayat ketemu, nggak pernah. Dia 66 kali. Dan dia masih terus akan bagaimana. Sekali lagi kalau kalian menempatkan hidup kalian di jalannya Tuhan, di jalannya kerajaan Allah, itu udah kayak magnet. Benar-benar kayak magnet. Kenapa saya bilang kayak magnet? Tuhan akan memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi. Pada waktu kita melaksanakan setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Jadi pada waktu kita menselaraskan hidup kita ke dalam kerajaan Allah, semua itu jadi mudah sekali. Kenapa jadi mudah sekali? Karena yang tadinya sulit, Tuhan mau memberikan kepada kita, Tuhan sudah sediakan di jalurnya ini. Tapi kita ada di jalur yang lain. Tuhan gak bisa mengambil barang ini dipindahkan ke sana. Kalian yang harus berpindah ke jalurnya Tuhan. Pada waktu kalian berjalan di jalurnya Tuhan, itu gampang semuanya. Karena kenapa gampang? Kita sudah mengatakan kingdom of God, ada yang namanya hukum Allah. Mungkin kalian sudah dengar kata hukum Allah, kalian masih belum mendengar dengan jelas. Mungkin kalau nggak besok atau kemis saya akan ajarkan yang namanya hukum Allah. Kita udah ajarkan the kingdom of God. Kingdom of God itu apa? Hukum Allah juga ada ternyata buat apa? Artinya
Ini korelasi ya, semua dalam networking semua. Kalian bekerja, jangan hanya waktu kita membangun networking, kita cuman hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Dan kita nggak memakai yang namanya the law of God. Pada waktu kita bikin yang bikin networking, kita cuman buat diri saya sendiri. Kita nggak memikirkan the kingdom of God. Kalian akan kepayahan. Karena kenapa dalam kepayahan? Kalian akan bermasalah terus-menerus ya hidup kalian. Oke, kita tundukkan kepala kita.